Langsung gue gitu. Langsung aja. Saya buka dulu ya, Bu. Tadi belum Iya. mulai sih. Ini pas banget mulai. Apa tadi komen lu, Ren? Seger banget. Iya. Iyalah, seger. Habis dapat banyak case bulan ini. Wes, Ini lagi dong, Bu. Ini kalau seger nih jaga-jaga nih, seger-seger atau seger gendut, ya kan? Nah itu beda tipis. Enggak, rambutnya fresh. Pasti dipotong habis dirapihin lagi, dipotong lagi ya. Nah, habis gimana? Disemir 2 kali kagak masuk-masuk, gue pangkas aja dah. Ke laut. Dihabisin. Pas Mestinya dicat disemir Cirebon. Cirebon ya, pengen tahu bisa mantap Nah, apa enggak ya iya. warnanya. 2 kali semir sampai habis 2 tiup kagak jadi. Ah udah deh. Ini berarti udah rusak, udah lelah. Ya udah dihabisin dulu. Oke. Saya buka dulu ya, Bu. Oke, selamat Ya. malam teman-teman. Semangat pagi ya semuanya. Pagi. Ini welcome juga, ada beberapa saya lihat dari tim Megastar ya, join juga nih di training kita malam ini. Emangnya kalau bintang tamunya luar biasa, banyak request minta join. Luar biasa loh Ibu. Oke, saya nggak lama-lama ya, kita udah tahu Bu Astuti ini siapa. Beliau malam ini akan sharing mengenai produk khusus Manulife Essential Assurance ya, terutama dalam kaitannya bagaimana produk ini bisa membantu kita semua menjadi minimal MDRT, gitu ya Bu ya. Sip. Silakan Bu. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Jadi nanti kalau mau tanya jawab itu langsung aja ya, mau di chat boleh, mau di langsung open mic, saya silahkan aja. Tapi yang lagi masak, lagi goreng, lagi nyapu tolong mute ya. Oke. Terus kenapa saya mau refresh Mea sedikit. Jadi Mea ini sederhana banget. Ini adalah produk tradisional whole life. Bayarnya sebenarnya ada 3, ada 5 tahun, 10 tahun, dan 20. Tetapi yang selalu saya jual hanya 5 dan 10. Saya tidak pernah jual 20. Ya, apapun alasannya saya nggak pernah jual, mau tua, mau muda, saya cuma 5 dan 10. Kalau tanya kenapa Bu Astuti? Ya enggak ada kenapa-kenapa. Saya enggak doyan 20 gitu aja gitu ya. Jadi jangan bilang oh 20 jelek, 20 mahal, 20 apalah. Semua sudah dihitung, saya percaya ada hitungannya. Nah, sekarang saya mau bawakan ada 2 konsep. Saya bisa sharing screen enggak ya? Bisa. Oke. Saya coret-coret ya. Teman-teman, saya mau bagikan Mea ini dengan 2 konsep. Ini kenapa nggak bisa draw? Hello. Oke. Ya, Mea, kita mau jualan Mea, jangan cuma jualan begini, Pak ada whole life loh Pak, bagus, murah, ya kan, terus keren gitu kan, nilai tunainya bagus. Bayarnya 10 tahun, covernya seumur hidup, preminya sekian, itu tidak menarik teman-teman. Dan kadang-kadang orang akan tanya, minimal preminya berapa? 50 juta Pak. Ya, akhirnya closingnya cuma 50. Gitu ya. Tetapi kalau kita bawakan Mea dengan yang namanya cerita, ceritanya kayak apa? Nah, ini biasanya akan mendongkrak, ya kan? Untuk apa? UP-nya bisa sesuai dengan kebutuhan dan preminya akan disesuaikan dengan budget. Jadi ya, UP sesuai kebutuhan. Kok jadi jelek ya tulisan saya ya? Nah, kalau yang preminya sesuai dengan budget, ya sesuaikan dengan budget. Tapi ceritanya apa? Kita perlu tahu ceritanya. Nah, saya biasanya ngomong Mea itu antara 2. Memang kamu mau kasih warisan atau kamu mau transfer aset. Nah, dua-duanya ini punya pendekatan tersendiri dan waktu transfer aset saya biasanya koneksikan dengan yang namanya pajak. Kenapa pajak? Nanti kita bahas. Oke, kita bahas dulu yang warisan dan ini sebenarnya bisa latihan role play ya, role play. Cuman saya kembalikan ke Kartika. Jadi cara bicaranya sederhana. Mau dipraktek boleh, enggak pun enggak apa-apa. Jadi nanti aja misalnya setelah selesai dari seluruh sesi terus tinggal mau latihan role play-nya boleh ya.
Nah, saya sorry kok stop sharing sih. Gimana mau clear itu kok malah stop sharing. Sekarang kita bicara masalah warisan. Anggap namanya Bapak Budi ya. Usianya 45 tahun, ini adalah male non smoker dan preminya untuk UP 10 miliar itu sebelum diskon ya. 285.100.000. Atau kalau misalnya ada ibu siapa bapak siapa gitu ya. Usia 62 tahun. Kalau mau closing UP 5M, preminya berapa? 369 juta. Teman-teman, saya ingin minta pendapat ya, open mic aja. Kalau lihat dua premi ini, mana yang bisa dijual? Halo? Di atas Bu 285. 285. Doang. Yang Bapak ini nggak bisa dijual ya? Yang 62 nggak bisa dijual? 62 tahun. Ya. Bisa, Bu. tetap bisa, Bu. Bisa. Masa mahal loh. Memang mahal Bu, tapi kan usianya ya. Ini 10M 285, ini 5M 365. Worth it to sell or not? Yang 285. Jadi yang ini enggak layak jual gitu. Usah. Kenapa? Kebanyakan orangnya udah nggak ada duit. Ada duit harus medikal, Bu. Umurnya 62 tahun kan, Bu? Iya. Susah. Sekarang jujur betul. aja, kalau klienmu 62 tahun, minta UP 5M, kamu jual ini apa enggak? Gitu aja deh. Jual lah, Bu. Jual ya? Jual. Enggak kemahalan. Kalau Hajar dia mah hajarnya dulu. bayar, kalau dianya mau bayar ya nggak apa-apa, Bu. Paling ditolak Nego, kalau Bu, gagal. nego. Pakai unit link, lebih murah. Kenapa? Sebenarnya sederhana ya teman-teman ya. Apakah Manulife bego banget gitu ya, bikin rate segini supaya tidak bisa dijual, atau bikin rate segini supaya bisa dijual, toh pakai rate segini juga kalah sama yang namanya perwarisan. Jadi artinya Maya ini mau dijual apa enggak? Gitu kan pertanyaannya? Jual, Bu. Nah, teman-teman, back to you. Oke. Semuanya kembali ke kita. Mau sana lebih mahal ya. Jujur yang saya closing justru bukan yang 285, yang kemarin saya closing justru yang 369. Ya. Luar biasa. Konsepnya gimana? Saya cuma tanya sederhana sama dia. Pak, Bu, mau kasih warisan ke anak berapa? Warisan. Saya hapus dulu ya. Ini hafal-hafal ya ini. Jadi saya bilang gini, nomor 1. Mau kasih warisan ke keluarga apa enggak? Waktu kita tanya ke dia, jangan gini, Bu mau kasih warisan ke keluarga atau ke anak enggak? Mau kan? Terus dijawab-jawab sendiri gitu kan. Biasanya gitu kan. Agent itu kan enggak sabar kalau klien jawab. Bu mau kasih warisan ke anak enggak? Mau kan? Mau berapa, Bu? 5M gimana? Loh, itu kan kita tuh nanya-nanya sendiri ya. Jawab-jawab sendiri. Klien itu jengkel loh sama kita. Lu ini nanya apa gimana gitu kan ya. Kadang-kadang kan klien itu mencerna dulu. Sebentar, lu ini nanya apa jebak kan gitu kan. Biarin aja, suruh dia jawab. Jadi saya bilang sama dia, ibu ini, Bu mau kasih warisan ke anak? Ya, ibu kan kemarin dapat dari bapak ya, 10M. Ini suaminya meninggal ya teman-teman ya. Terus saya tanya, so anak mau dikasih berapa? 5M aja kali Bu. Oke. Yang kedua, ibu mau ngasih 5M-nya ini mau pakai uang sendiri atau mau gimana? Ya sekarang udah ada uangnya, tinggal saya sisihkan aja gampang. Atau kalau menurut ibu saya taruh di mana ya? Ibu suggest di mana nih? Di deposito, reksadana atau apa nih? Dia bilang begitu, ya kan? Oke. Menurut ibu 5M ini kalau mau pakai uang sendiri berarti ibu harus taruh di reksadana, Bu. Yang paling bagus ya, saya bilang gitu. Terus harusnya tuh di pasar uang atau obligasi gitu. Dan nggak boleh diambil-ambil. Karena kenapa nggak boleh ibu pakai untuk putaran bisnis dan lain-lain, nggak boleh. Karena kenapa? Bisnis bisa naik dan turun. Sedangkan kalau warisan kan nggak boleh, Bu. Bisnis naik dapat warisan, bisnis turun nggak ada warisan. Kasihan anak-anak kan. Waduh, terus dimatikan begitu, nggak bisa dipakai-pakai. Ih, dia bilang gitu kan.
Nah, atau Ibu punya saran nih, cara lain supaya gimana ya? Paling nggak ya saya jangan langsung 5M lah, Bu. Kalau langsung 5M mati dong ini uang. Ya. Kalau saya boleh saran, pakai caranya Manulife, Bu. Caranya Manulife gimana? Ya kan? Kalau caranya Manulife, Ibu hanya bayar kira-kira 60%-nya. Dicicil lagi 10 tahun. Oh ya? Gimana cara? Dia bilang gitu kan. Jadi ini saya jual yang kemarin 369 ya, 369. Dan itu pun ternyata saya salah premi. Yang benar adalah 310 juta, tapi saya kadung presentasi sama dia 369 juta. Tahu gara-gara apa salahnya? Ini female, ini male. Jadi yang saya tawari perempuan tapi gendernya laki-laki. Gitu kan ya. Lah wong 369 aja mau loh, teman-teman. Gara-garanya ya dia bilang, oh jadi nggak usah penuh ya? Nggak usah penuh 5 miliar kan? Saya pokoknya nggak usah, Bu. Saya bilang gitu kan. Terus, 369 kali 2. Dia harus bayar 73%-nya loh, teman-teman. 73%-nya cicil 10 tahun. Dan waktu Ibu cicil, saya bilang ya, jadi habis pakai cuma 73% aja, ada diskon 30%, Bu. Kalau pakai Manulife 10M-nya, 5M-nya itu didiskon 30%. Terus Ibu cicil 10 tahun. Terus Ibu punya kartu kredit nggak CIMB? Saya bilang gitu kan. Oh ada. Coba call CIMB-nya. Ibu mau gesek 369, boleh nggak dicicil 12 bulan dan 0%? Singkat cerita dia telepon dan dia boleh, gila ya, gue mau transfer anak gue 5 miliar, terus masih didiskon 30% sama Manulife, dicicil lagi 12 bulan sama CIMB. Nah, sistemnya di Manulife adalah titip duit. Saya bilang itu, titip duit. Titip duit artinya apa? Nggak angus, Bu. Titip duit artinya nggak angus. Jadi one day, waktu Ibu mau misalnya, tiba-tiba 20 tahun lagi Ibu butuh duitnya, Ibu bisa tarik kok 2 miliaran. Oh ya? Iya. Proteksi masih jalan? Masih. Wow. Produk ini keren ya. Tapi Ibu harus medical ya. Oh nggak masalah, Stuti. Dan yang paling dahsyat, Bu. No tax. Dan tidak pakai no surat notaris hak mewaris. Ya. Surat notaris hak mewaris. Terus dia bilang, nah ini kata-kata ini yang membuat saya cari kamu. Saya mau pastikan apa benar uang nanti yang 5M saya buat anak-anak ini nanti tidak pakai surat-suratan ini. Gila loh, Bu. Sejak suami saya meninggal sampai hari ini belum beres. Ini sudah orang kedua ya. Satu leader saya sendiri, yang kedua adalah orang ini. Ya, begitu suaminya nggak ada, ngurus surat kanan kiri itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada aja yang kurang, ada aja yang ribet. Apalagi ibu ini anaknya mencar di beberapa negara. Jadi waktu bapaknya nggak ada, mereka pulang sebentar. Habis pulang balik lagi. Dan belum sempat urus surat kanan kiri. Teman-teman, ini kalau untuk sistem warisan. Yes. Oh. Hah? Ya, jadi kalau ini untuk sistem warisan kita bisa ngomongnya seperti ini. Bapak mau pakai uang sendiri atau mau pakai cara Manulife? Kalau pakai cara Manulife langsung kasih tahu preminya berapa, ini totalnya cuma 73, cicilnya 10 tahun. Lunas, kalau lunas silahkan, kalau nggak lunas pun dilunaskan oleh Manulife. Dia tanya, maksudnya nggak lunas apa, Bu? Maksudnya begini, Bu, kita baru bayar 1 tahun, 2 tahun, kitanya berpulang lebih dulu. Jadi belum sempat bayar cicilannya lunas, tapi warisan ini sudah pasti 5M turun ke anak. Kalaupun lunas, Ibu nanti kapan-kapan butuh duit, tetap uang ini bisa dipinjam dan proteksi tetap berjalan. Saya sama dia nggak nyampe sejam loh. Udah, Stuti, saya clear. Kalau no tax, no surat hak mewaris, danin aja 369 ya. Ya, ternyata dia medicalnya kurang, nggak clear. Jadi mungkin katanya ada ekstra premi. Nah, bagusnya apa? Dari 310, ini kan kita ada diskon MEA ya, kemarin ya 10%, betul? Betul nggak? Betul, Kita Bu, kemarin ada lifetime. diskon. Tapi usianya lifetime sampai diskon. 45 deh. Kenapa? Bukannya usianya sampai 45 ya? Nah, ini kan usianya 62.
Minimal kalau 45 ke atas kamu dapat 10% sayang. Kalau 45 ke Oh iya, bawah sayang. dapatnya 5%. Yes. Kalau ngelindur minum kopi ya, Catherine. Aduh, kirim ono. Aku males gawe. Makanya preminya nggak gede-gede ya, kirim kopi Starling aja lo dikirimi ya. Starling. Jadi teman-teman itu cara pertama. Saya pakai cara itu ya. Dia sampai bilang begini. Iya ya, kenapa orang itu nggak pakai asuransi aja ya? Bayarnya nggak usah komplit, dicicil, lunas tidak lunas juga keluarnya juga tanpa pajak, nggak pakai surat mewarisku ruwet Bu, muales kan, dia bilang begitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan sistem pajak. Pajaknya gimana? Ini kita bandingkan kalau dia mau transfer aset ke anaknya. Ya, kayak yang Bu Kristiana bisa closing 100 miliar. Itu caranya gimana? Ini yang seperti yang akan saya bawakan. Contoh, dia mau transfer 100 miliar. Usianya kalau nggak salah 50, kenapa hilang ya nih? Oke, usianya 52 tahun. 52 tahun dan preminya after diskon sekitar 3,5 miliar. Teman-teman, orang kalau mau transfer ini pengertiannya dulu ya. Aset, kita ngomong aset ya. Orang kalau mau transfer aset 100 M, artinya aset ini harus ada atau enggak? Halo? Harus ada. Oke. Nah, aset ini bisa dikumpulkan dalam beberapa tahun, bukan? Nah, pertanyaannya, mau dikumpulkan dalam waktu berapa tahun? Dia usianya 52 tahun. Sekuat-kuatnya dia bekerja, paling dia bilang apa? 10 tahun lagi, betul ya? 10 tahun. Oke, kalau dia mau mengumpulkannya 10 tahun, berarti 100 dibagi 10 tahun, per tahunnya berapa? 10 M. Kalau dia mau menghasilkan aset 10 miliar, berarti dia harus punya apa untuk membeli aset? Income, uang. Harus punya income, ya kan? Dan income-nya harus lebih dari 10 miliar. Karena kenapa? 10 M buat diwariskan, sisanya buat dia hidup, betul nggak? Anggap misalnya 10 M dulu deh, kita hitung berapa sih pajaknya. Kalau dia harus berincome 10 miliar, pertanyaan saya, berapa PPh pasal 21-nya? Ini hitung-hitungan pajak ini ya, make sense. Karena kenapa? Waktu kita mau transfer aset itu harus diadakan. Lu mau beli emas, properti, mau beli apa aja, tetap aja lu harus cicil. Dan duitnya harus diadain. Gitu ya. Mau mencicil pun nggak apa-apa, sama-sama nyicil 10 tahun, it's okay. Tapi dia butuh 10 miliar per tahun. Bu Suti nge-freeze ya kayaknya ya. Iya, ngehang. Iya, nge-freeze. Iya, itu. Artinya 30 Astuti. juta. Kenapa? Bu, maaf tadi nge-freeze, Bu. PP tadi ya. tadi Jadi sampai PPh 21-nya kita kan progresif. Ini suara saya aman? Aman. sekarang Iya, aman, Bu. PH. Oke. Di atas 400 juta 30%. Yes, 200 sampai 500 itu 25%. Jadi 62,5. Di atas 500 30%. Nah, karena dia 10 miliar, ya kan? Berarti ini yang terakhir adalah 9,5 miliar, betul? Iya. 9,5 M, kalau misalnya dikali 30% berapa tuh? Kok banyak banget ya, Bu? Hampir 3 M, Bu, pokoknya. Masih yang di atas 5 M, Bu. 2,85 miliar. Di atas 5 M 35%. Di atas Ya, 5 M 2 35%. miliar 850 juta. Yang di atas 5 M, Bu. 35% kan? Ya, yang di atas. Oh ya, sorry. Di atas Sampai 5M. dengan 5M, ya, jadi 4,5 miliarnya. Sorry. 4,5 M itu 30%. 4 kali 30%. 1 M 35. Bentar ya.
5M-nya tadi 3,5. Nah, yang 5 1,750. miliar itu 35%. 1,750. 1,75, luar biasa ya. Jadi kalau 1,75 tak tambah 1,35 itu sudah 3,1 M ditambah 95 juta. Jadi total pajaknya ya teman-teman. Untuk income 10 miliar, pajak PPh pasal 21-nya adalah 3 miliar 195 M. Nah, terus kita bilang, Pak, ini kan pajak kalau dibayarkan ini angus. Sekarang nih, saya ciptakan another 100 miliar dengan premi 3,5 miliar. Ren 3,5 ini 100 M apa 150 M ya, Ren? Kalau Manulifenya 5M ya, Bu. Ini agak special case. 5M. Iya, ngerti. Tapi itu 100 M apa 150? 100M. 50-nya belum. Oke ya. Belum. Bayangin ya, tuh Kristiana mau closing lagi loh. Itu 50 M kalau Dan mah ceger. Ntar bingung lagi ya semua. Gila, itu premi dari mana lagi gitu ya. Jadi teman-teman, hanya dengan 3,5 kamu nambah dikit, Pak, 300 juta, saya ciptakan another 100 miliar. Dan ini dicicil per tahun. Terus penampilan di SPT berapa? Cash value pricing-nya itu 0 di tahun pertama. Jadi waktu ditaruh di SPT, ya taruh aja nggak apa-apa. Ada nomor polis, ada nama produknya MEA, terus saldonya berapa? 0. Ini di tahun pertama polis, tahun pertama SPT. Jadi tahun kedua waktu ditanya, polis ini sudah sah atau belum? Sudah sah. Karena kenapa? Di tahun pertama kita sudah cantumkan ada nomor polisnya, ada MEA-nya, dan saldonya 0. So, anytime dia nggak ada, anytime dia berpulang, ada 100 miliar buat keluarga, padahal preminya cuma 3,5 miliar dan there is no tax on duty. Tax-nya sama dengan 0. Ini untuk pendekatan yang 100 miliar. Nah, teman-teman kemarin ada Pak Budi ya. Ini 45 tahun ini real ya. 10 miliar dia 285,1 belum di diskon. Sama. Saya bilangnya sama, Pak, kalau kamu mau transfer aset 10M, coba ya ulangin. Siapa yang berani role play? Tadi hafal nggak? Habis punya aset 10 miliar, berarti harus punya apa? Pak, asetnya ini mau dicicil berapa tahun, betul? Asetnya mau dikumpulkan berapa tahun? Dikumpulkan berapa tahun? 10, kita harus giling ke arah 10 ya, teman-teman. Jadi jangan dia jawab 12 tahun, 13 tahun, nanti ruwet kalau premi nih ya. Digiring ke 10 tahun. Bapak mau ini 10 tahun? Oke. Kalau 10 tahun berarti 10M dibagi 10, per tahun kita harus kumpulin aset 1M. Udah ya, asetnya terkumpul 1M. Kalau mau punya aset 1 miliar berarti harus punya income lebih dari 1M. Kita let's say ngomong 1,5 miliar. Nah, kalau punya aset punya income 1,5 miliar, ini PPh 21-nya berapa? Kan gitu. Ya tinggal dihitung. Ya kan? Tinggal dihitung. Ya. Ini yang kedua ya, teman-teman. Ini kalau bingung, nanti ngomong, Bu, bingung. Bu, nggak paham. Terus nanti saya ulang lagi ya. Yang penting nanti jam 9 off aja. Kalau nggak ngerti, tanya Kartika ya. 1M ya, kita ngomong sekarang kita mau kumpulin income 1M untuk beli aset ini 10 tahun. Berapa PPh-nya? 0 sampai 50-nya 5%, jadi 2,5 juta. Terus untuk yang 50 sampai 250 adalah 30 juta. Terus 250 sampai 500 jutanya adalah 62,5 juta. Dan di atas 500 adalah 30%, adalah 150 juta. Jadi totalnya berapa? Berapa ini? 150 ditambah 95, 245 juta. Ini baru aset 1M.
Terus untuk hidup dia butuh 500 juta kan, income-nya kan tadi mintanya 1,5 miliar kan? Nah, 500 juta yang kedua adalah kali 30%, jadi 150 juta lagi. So, pajak yang harus kamu bayar untuk memberikan aset sekian itu 395 juta. So, saya bilang, Pak, keuntungannya Bapak kalau ngasih aset sendiri, pajaknya Bapak harus bayar sekian. Karena Bapak harus create income 1,5 M. Kalau nggak wajar nanti. Hitungan pajaknya nggak masuk. Terus Bapak harus sisihkan 1 M itu, cicil, tidak boleh diambil-ambil masuk ke reksadana. Jadi waktu masuk ke reksadana, income Bapak harus cukup lebih dari 1 M supaya wajar pajak. Berapa pajaknya? 395. Tapi kalau Bapak masuk di Manulife, Bapak nggak usah ribet-ribet begini, Pak. Kalau pakai caranya Manulife, karena Bapak harus cuma sisihkan 285 juta per tahun dan dicicil 10 tahun, maka Bapak cukup kalau sudah punya income 300 juta per tahun, aman. Nggak usah pajak-pajakan. 1. Dari cicilan pertama, 285 juta, Bapak sudah langsung punya 10 miliar. Yang kedua, kalaupun lunas, ada warisan pasti. Ini uangnya kan dititip ya Pak, ada warisan pasti 10 miliar. Kalaupun Bapak tidak lunas, artinya kita baru bayar 2 kali dan kita berpulang, maka warisannya tetap 10 miliar karena sisanya dilunaskan oleh Manulife. Dan yang luar biasa adalah yang keempat, Pak. Teksnya berapa? 0. Dan surat hak mewaris tidak ada. Itu yang paling penting kalau Bapak mau kasih warisan atau transfer aset ke keluarga melalui program kami yang namanya MEA. So, Bapak mau transfer berapa miliar? Test drive aja 10 M pertama, cuma 285, Pak. Nah, ngomongnya santai aja, cuma 285. Teman-teman, saya tanya ya, waktu kita mengatakan ini, 285 M. 285 juta. Yang dibuat bayar uangnya siapa? Uangmu apa uangnya klien? Klien. Terus yang dapat warisan, keluarganya klien apa keluargamu? 10 miliar. Keluarga klien lah. Hah? Klien. Keluarga klien. Klien, Bu. Klien. Terus yang bilang MEA mahal, enggak layak jual kalah sama perwarisan siapa? Klien apa agent? Agent biasanya. Bingung tak aku? Jadi maksud saya gini loh, saya menawarkan ke Budi oke. Dulu ada satu yang usianya 57 ya, cuma 3 miliar, 253 di diskon berapa saya nggak jelas ya, saya lupa. Dianya juga oke gitu loh, nggak apa-apa bayar. Ada loh klien saya di Surabaya, saya pakai konsep ini. Oh iya ya, cuma 5 tahun ya, boleh juga ya, 3M, jadi separuh ya, separuh ya. Boleh lah ya diskon 50% terus tak cicil pisan ya. Jadi duitnya kayak dititip doang kan gitu kan, dititip 50% kan di Manulife. Tapi lah ada apa-apa aku dikasih ya anak-anakku 3M. Iya. Ya wis lah nanti depositoku 1M tak jur, lah orang Surabaya ngomong tak jur itu tak tak cairkan. Terus tak cicilkan masuk ke MEA kamu titip. Jadi titipnya pindah daripada titip di bank, dia titip di Manulife tapi dapat proteksi. Sederhana ya? Sederhana nggak? Bingung nggak? Ada yang berani ngulangin seperti yang saya cara tadi bilang, bisa nggak? Halo? Aku mau coba. Mau coba? Oke, yuk. Reni ya. Sekarang kamu pakai cara aset atau warisan? Aku pakai aset deh, Bu. Aset ya? Oke, mau pakai aset yang Pak Budi tadi ya? Ya, yang 100M apa yang 10M? 10M aja, Bu. Oh, 10M. Nggak kepengen dapat 50M, Ren. Oke. Jadi ini kata-katanya ngomongnya Pak Budi, ya kan? Ini 45 tahun mau kasih aset 10 miliar dan preminya adalah 285 juta,1 per tahun. Oke, gimana ngomongnya? Langsung aja ke Pak Adi misalnya. Pak Adi. Adi malam.
Pak Adi, kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol nih Pak Adi mengenai Selamat malam. Oh, malam Pak Adi. Kemarin kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang apa untuk persiapan waris ke anak nih. Pak Budi kan ingin mewariskan ke anak 10M, betul ya Pak ya? Betul, betul. Boleh saya tanya Pak, untuk cara pengumpulan 10M itu bagaimana Pak caranya? Untuk aset itu Bapak akan kumpulkan kira-kira berapa lama nih Pak? Kan Pak Budi sekarang usia udah 45 tahun nih Pak. Untuk 10M itu barangkali Pak Budi ada cara nih, ada beberapa cara. Pak Budi pilih yang gimana ya Pak ya? Ya, antara lain saya jual aset yang kelihatannya masa depannya suram lah gitu. Oke. Maksudnya untuk 10M Bapak nih Pak, kan Bapak ingin mewariskan ke anak-anak 10M nih Pak. 10M itu kan bisa dikumpulkan dalam jangka waktu berapa lama? Kira-kira Pak Budi ingin mengumpulkan. Kan kalau digiring, Bapak mau kumpulkan dalam 5 atau 10 tahun. Oke. Digiring supaya dia jawabnya ke 10 tahun. 10M itu Bapak kira-kira akan mengumpulkan dana itu untuk jangka waktu 5 atau 10 tahun ya Pak ya? Ya, mungkin pelan-pelan ya. Aset dijual satu-satu, paling cepat 5 tahun, paling cepat. 5 tahun, oke. Pak, berarti kalau misalnya Bapak akan mengumpulkan 10M dalam waktu 5 tahun, berarti Bapak dalam 1 tahun itu Bapak harus menabungkan 2M. Betul ya Pak ya? Ya, kira-kira begitu. Bapak, aku boleh sharing soal pajak nggak nih Pak, perpajakan? Untuk, Iya, gimana tuh? ya, untuk dana Rupanya yang, kamu ngerti juga soal pajak ya? ya Pak, saya belajar sedikit. Jadi di PPH itu Pak, untuk income 0 sampai 50% itu kita tuh udah langsung dikenakan pajak PPH 21 5% Pak, yaitu 2,5 juta. Setelah itu untuk income 50 sampai 250 juta itu dikenakan 15% ya Pak ya, sekitar 30 juta. 250 sampai 500 itu dikenakan 25% ya Pak ya, sekitar 62,5 juta. Di atas 500 juta Pak, itu PPH-nya lebih besar lagi Pak, 30%, sekitar 150 juta. Jadi total pajak yang akan dikenakan oleh pemerintah pada Bapak untuk pengeluaran sebesar 2M itu sekitar 1,5M, sorry, 30%, berarti 545 juta. Itu hanya untuk uang yang Bapak keluarkan khusus untuk tabungan yang akan diwariskan ke anak-anak. Di luar itu kan pasti Bapak ada income juga untuk pengeluaran ke sehari-hari Bapak ya. Misalnya Bapak 2M itu kalau misalnya kita wajib lapor di SPT, pengeluaran Bapak itu mungkin sekitar 1M, 3M ya Pak ya, sekitar 3M. Nah 3M itu kan diasumsikan pengeluarannya di atas 500 juta, taruhlah untuk pajak yang dibayarkannya sekitar 30%. Dari 3M itu berarti 900 juta, sorry. Sehingga pajak yang harus dibayarkan Bapak untuk tabungan 2M dan pengeluaran Bapak 3M itu sekitar 1,45M. Menurut Bapak, worth it nggak Pak kalau misalnya kita ingin menabungkan 2M untuk mendapatkan 10M ke keluarga, untuk anak-anak, dan pajak yang harus dibayarkan 30% dari biaya sehari-hari Bapak? Ya, kalau bisa nggak bayar pajak ya lebih baik. Aku punya solusi, Pak. Solusi itu kita bisa tetap memberikan warisan 10M sesuai dengan rencana Pak Budi, tetapi tanpa harus mengeluarkan pajak sebesar itu, Pak. Contoh, misalnya Bapak ingin memberikan warisan 20M kepada anak yang hanya ditabungkan oleh Bapak itu sekitar 570 juta, Pak. Oh, itu 10M yang itu kan 20M ya Pak Ibu ya? Oke, 10M. Tadi 20M Bu. Ya wis nggak apa-apa 10M. Loh, tadi 10M tapi 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oh iya, oke, sorry. 5 Kalau di tahun. Manulife bisa dicicil sampai 10 tahun, Pak. Kalau Nggak di usah 5 Manulife tahun. bisa dicicil, Pak, 10 tahun. Tapi tetap tujuan 10M Bapak itu akan tercapai.
Kelebihannya apa? 1, bisa dicicil 10 tahun. 2, kalaupun sampai lunas sudah ada warisan pasti untuk anak sebesar 10M. Kalau sampai tidak lunas, misalnya di pertengahan tahun tiba-tiba Bapak berpulang terlebih dahulu, warisan 10M dijamin tetap akan dipastikan sampai pada anak-anak. Tidak ada pajak, Pak, dan tidak ada surat wasiat untuk notaris. Jadi langsung didistribusikan oleh Manulife ke ahli waris yang tertulis di buku polis. Bagaimana, Pak? Iya, Kira-kira. bagus deh kalau gitu. Enak banget ya, nasabahnya langsung bagus-bagus aja. Tak kasih tahu ya teman-teman. Kalau kamu hitungannya masuk akal, saya tuh nggak nyampe sejam loh yang 369 tuh beneran. So Kuncinya jangan PPH pernah harus dibayangkan hafal ya, Bu, ya. sulit. Kuncinya kita harus hafal rumus PPH 21 ini. Ya. Ya, ada Jadi 2, gini. Bu Reni. Di Oke, samping Pak. hafal, dapat prospek yang cocok. Kalau Oh enggak, iya, betul. Saya harus cari prospek yang cocok. Oke. Ya, itu tadi baru cara menghitungnya. Sekarang gini, Astuti, gimana cara dapat kliennya kan gitu? iya. Ya nggak? Terus habis dapat klien, bagaimana cara buka omongannya kan gitu? Jadi menurutnya gimana dong? Gimana cara cari kliennya? Ya fact finding, Pak. Bu, cari-cari aja dari agensi link kita yang udah beli preminya ratusan juta, kita bisa reselling tawarkan ini. Teman-teman, ya, yang nanti mau ngasih warisan kan klien toh, bukan Iya. kita toh. Jadi nggak usah pusing, ditanya aja kliennya itu mau apa enggak. Kalau enggak mau ya jangan dipaksa, jangan gini Pak, ada planning nggak nih ngasih warisan ke anak cucu, ya kan? Nggak ada, biarin aja lah anak saya. Nggak ada warisan ya sudah, hidup ya sudah, enggak hidup ya sudah. Terus jangan kita terus gini, loh Bapak harus ngasih warisan loh, minimal 10M. Gimana sih Pak? Jadi orang tua itu yang orang tua yang baik, jadi Bapak yang baik gitu kan ya. Kita kan nggak bisa. Jadi kalau misalnya bagaimana cara menemukan kliennya, fact finding banyak cara ya teman-teman. Yang pertama, kebat-kebat agency link untuk agent yang lama. Kalau agent yang baru, ya kan, disisir, kalau disisir ya semua keluarga, saudara-saudara itu semua ditanya apakah punya keinginan memberikan warisan ke anak-anak atau transfer aset ke anak-anak 1M, 2M ke angka yang dia bakalan nggak punya duit. Jangan gini ya, orang punya deposito 10 miliar, terus kamu tawarin warisan 1M. Itu kacang. Ya mereka tidak akan tertarik. Misalnya kalau orang oh aku punya nih tabungan 1M, 2M. Itu adalah premi yang akan kita ambil untuk kita ubah menjadi warisan ala MEA. Jadi kalau 1M bagi, misalnya 1M bagi 5 tahun atau 10 tahun, dia punya tabungan 1 miliar nih ya, berarti 100 juta dong. Kalau 100 juta berarti dia bisa ngasih berapa? 5 miliar ke anak-anaknya. Karena kan tadi preminya 285 kan? Bagi 2 140. Belum diskon. Ya. Jadi artinya kita bisa create another 5 miliar untuk keluarga. Jadi carilah angka yang dia nggak punya duitnya. 5M nggak bakalan punya, depositonya aja mentok 1M. Terus ada yang tanya tadi, Bu, kenapa sih Ibu paksain MEA? Kenapa nggak pakai unit link aja, mission, MISA gitu kan murah? Karena tidak ada kepastiannya, teman-teman. Yeah. Tidak ada tidak ada guaranteed bahwa selama-lamanya kamu udah nggak usah bikin lagi. Yang perlu kita catat itu, yang perlu kita hafal kalau di sini, satu adalah tarif PPh 21 itu wajib ya. PPh 21 itu 0 sampai 50 memang 5%, yang seperti saya tadi bilang 50 sampai 250 adalah 15%. Terus 250 sampai 500 adalah 20. Sebentar ya, ini tak hapus, saya ngaco. Nah, 15% ini adalah 25%, di atas 500 di bawah 5M itu adalah 30%, sedangkan di atas 5 miliar adalah 35%. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ya, setelah tarif pajak, surat untuk mengeluarkan hartamu atau untuk membuka rekening tabunganmu yang di-freeze
oleh bank, ya, oleh seluruh lembaga keuangan waktu kita meninggal, satu, mereka akan cek ke Balai Harta Peninggalan, BHP, supaya enggak desit ya kalian ya. Jadi supaya kita tuh kelihatan pinter gitu kan. Yang kedua, ada surat wasiat enggak? Kalaupun ada surat wasiat, ini tidak berarti semerta-merta kamu bisa membuka dana yang dibekukan itu. Tidak cukup. Yang ketiga, kita butuh surat notaris hak mewaris. Teman-teman, waktu kita mau bikin ini atau kita mau jual aset, yang harus dipikirkan adalah kehadiran seluruh ahli waris. All ahli waris. Nah, kalau untuk orang yang punya properti banyak, harta banyak, pertanyaan saya, kira-kira anak-anaknya sekolah di luar negeri enggak? Bakalan mereka ada yang nyempil ke luar negeri enggak? Atau kotanya beda-beda, satu Jakarta, satu Surabaya, Jogja, Malang, benar? Kesibukannya mereka pasti beda-beda, bisnisnya pasti beda-beda. Ya, kayak ini ada satu klien saya, satu cicinya di Surabaya, dianya di Australia. Terus yang satunya lagi ada di Taiwan. Kalau tiga-tiganya tidak hadir dalam satu tempat dan satu waktu di depan notaris yang sama, suratnya tidak bisa dibuat. Jadi yang harus kita bangkitkan kesadaran di klien adalah betapa ribetnya kalau you mau transfer aset yang sedemikian sekian puluh miliar, sedangkan ya ini loh, ini nggak beres semua nomor 1, 2, 3. Belum lagi kalau beda nama. Kemarin saya dilaporin ada orang ya, bukan kemarin, maksudnya saya pernah punya case. Dianya itu namanya KS Metan, di KTP namanya Henry, ya kan? Terus di polis dikasih Daniel. Saya sampai bingung. Kok bisa ada Daniel Henry padahal di akte lahirnya KS Metan. Katanya Daniel Henry itu habis nama baptis terus ganti nama. Ya toh. Lah akte kematian ikut akte apa? Ikut akte lahir. Nah, untuk membuktikan bahwa KS Metan, Henry, dan Daniel Henry adalah orang yang sama, it needs 3 months. Itu baru menyesuaikan nama. Belum surat wasiat, belum ke Balai Harta Peninggalan, dan belum surat hak notaris. Ribet banget. Ya. Terus klien saya, ya UP cuma 10 miliar di Singapura. Butuh waktu 9 bulan. Karena dia harus 3 kali meeting dengan lawyer, ya kan, ada LOA, LOG. Jadi istilahnya letter of administration, letter of guarantee-nya dia harus clear. Padahal tabungan dia sudah pakai nama N. Ya kan, dia dan suami. Itu aja needs 9 months untuk menyelesaikan. Jadi paling simpel adalah kalau dia beli di Indonesia. Jadi dengan konsep yang seperti ini, kalau ada masalah, contoh, Bu orangnya lebih percaya Singapura, Bu orangnya lebih percaya ini, ya kamu mikir kalau lu ke Singapura ada masalah loh, lu harus pakai lawyer, lu harus interview ini butuh waktu, nggak sederhana. Terus belum lagi kalau anak-anakmu mencar ke berbagai negara. Atau kita punya bisnis yang begitu sibuk untuk mengumpulkan, menggather mereka jadi satu, juga butuh waktu. So dengan ini kita bisa tawarkan, boleh nggak? Kalau misalnya kamu beli ini 50M, ini ya kayak klien saya, dia bilang beli, saya nggak percaya Indonesia. Saya sudah beli 25 miliar di Singapura. Oke, Pak, kalau 25 miliar, di atas 5 miliarnya adalah 35%. Waktu kamu meninggal, tidak ada, there is no tax on duty di Singapura. Betul, tapi waktu itu cair masuk ke rekening, itu waktu masuk ke IRS Singapura dan dilaporkan ke pajaknya Indonesia, itu income lain-lain loh Pak. Boleh nggak? Yang 20M di atas 5 miliarnya itu 35%. Apa itu maksudnya? Sorry Bu, kalau tidak salah, jual aset tidak sama dengan income. Bukankah demikian? Kok jual aset sih Pak? Kita mau kasih aset. Jual aset apa maksudnya? Pak siapa tadi? Pak Erwin. Ya. Ahli waris itu orang tua, istri, putra, dan putri. Ahli waris pokoknya berhubungan darah, mau neneknya, kakeknya, ke samping, ke kanan, ke kiri, terserah lah.
Keponakan boleh, paman, bibi boleh. Kalau mau ngasih paman, bibi boleh. Kan sekarang udah dibuka, yayasan charity juga boleh itu ahli waris. Aku tadi sampai mana ya, sampai lupa. Oke, tadi yang ngomong 25M. Waktu 25 miliar, saya hitungkan pajaknya aja Pak, yang di atas 5 miliar itu 35% adalah 7 miliar. Boleh nggak yang 7M? Jadi Bapak nggak apa-apa beli polis di luar negeri, saya tidak larang. Jangan dilarang teman-teman ya, jangan dilarang. Kita kasihkan solusi aja. Pak, bagaimana kalau pajaknya saja? Pajaknya saja Bapak beli UP di kita 7 miliaran. Lumayan toh, dapat 7M sampai 10M kan lumayan. Jadi belilah Bapak 10M untuk apa? Biaya bosan-bosu nih loh Pak. Biaya pajak, biaya ini, biaya itu, biar simple. Jadi keluarnya di Indonesia, nggak tunggu surat mewaris, pokoknya cair langsung buat bayar-bayar. Jadi supaya apa? UP yang 25M dari Singapura itu clear dan di rekening anak-anak tidak ada tunggakan pajak lagi. Karena kan tagihannya bukan tahun itu, tapi kan tahun berikutnya. Takutnya apa? Uangnya sudah habis buat dipakai macam-macam, terus baru pajaknya keluar. Saya nggak ngerti Pak Erwin pertanyaannya. Boleh open mic aja. Jual aset tidak sama dengan income. Loh, kalau asetmu itu sudah didaftarkan di pajak, habis jual aset ya langsung masuk ke kas SPT-mu, Pak. Tapi kalau asetmu itu memang belum terdaftar, waktu dijual ya tetap sebagai income lain-lain dong. Maksudnya apa nih? Enggak, maksud saya tadi kan ada rencana jual income, jual aset untuk ngumpulin apa? Untuk dapetin warisan, dihitungin bunga apa pajaknya Bukan sekian. jual aset, kita mau kasih aset. Ngasih warisannya itu 10 miliar, berarti kan ada aset dong, antara itu kamu mau ngasih duit cash atau emas atau dolar, itu namanya harta kan. Kamu mau ngasih mentransfer aset kamu. Transfer Pak, bukan dijual Pak. Ditransfer tuh dikasih buat keluarga, cuman dikasih. Waktu kalau kamu mau ngasih berarti barangnya harus ada dong. Mau model rumah, mau model uang lah, pola sembarang. Tapi kan harus diadakan duitnya itu 10M. Nah, untuk mengadakan 10 miliar kan enggak sak jebret langsung 10 miliar. Dia mau cicil. Per tahun dikumpulin se-M, disimpan di lemari berangkas, se-M lagi gitu kan ya. Terus tekankan ke mereka, Pak, kalau kita butuh waktu 10 tahun, pastikan di dalam 10 tahun Bapak nggak boleh sakit. Jangan ada yang namanya kecelakaan, amit-amit. Yang ketiga, bisnis wajib naik terus, supaya apa? Kita bisa sisihkan 1M per tahun buat anak kita. Dan yang keempat, minta izinlah tidak ada RIP. Karena kalau ada satu aja mendera kita, nggak nyampe ini harta. Betul ya? Nah, boleh nggak 1, 2, dan 4? Kalau bisnis kita alihkan kontrolnya ke Bapak. Tetapi untuk 1, 2, dan 4 itu adalah tugas Manulife yang jaga keuangan Bapak. Teman-teman, selain konsep dasarnya ini, Anda boleh bisa menceritakan dengan gamblang, dengan tadi saya suka sekali ya dengan nadanya Reni, ya artinya benar-benar ngobrol. Ya, satu hal yang perlu ditambahkan, tambahkan intonasi nada turun. Ya, Bu. Pak, dalam 10 tahun, ya kan kita mengumpulkannya 10 tahun ya Pak ya. Dan ya, 1, jangan sampai sakit. Yang kedua, ya semoga kita diizinkanlah tidak ada kecelakaan. Ya, karena kalau sampai ada cacat tetap itu kan biayanya juga gede. Nggak nyampe 10M-nya nanti. Saya doakan juga bisnis Bapak tidak pernah turun. Naik terus. Supaya apa? Ya, kehidupan jalan terus, penyisian aset juga, aset warisan pun juga berjalan lancar. Dan semoga Tuhan izinkan ya kan kita terus bisa menyelesaikan sampai 10 tahun. Pertanyaan saya. Itu turun ya, Bu ya? Ya. Ya. Kalau Tuhan nggak izinkan 10 tahun. Bapak ada planning kedua nggak? Terus diemin, nggak usah dijawab. Terus matanya nggak usah ditantangin. Ya kamu mau bersih-bersih kuku ya terserah. Jadi kalau misalnya nggak nyampe 10 tahun gitu gimana ya Pak? Biar kita bisa diskusi gitu.
Kan kita mau pastikan ya, supaya aset ini, warisan ini 10 miliar pasti nyampe ke anak-anak kita. Sebagai apa? Legacy dari kita. Kenang-kenangan terindah yang pasti akan mereka kenang selamanya. Ya toh Pak, jadi jangan sampai, oh ngomong 10M habis itu enggak nyampe. Terus tiba-tiba kitanya berpulang. Nanti kan nyesel semua, aduh padahal Bapak mau kasih 10M loh. Aduh itu kan, aduh enggak enak banget ya Pak. Jadi saya mau bantu gimana caranya supaya pasti gitu nyampe. Itu ya teman-teman, nadanya dan lain-lain. Nggak usah didramatisir koyok. Bagaimana nanti kalau Bapak nggak nyampe 10 tahun? Itu nggak usah begitu ya, orang bisa takut ngapain coba ini orang ya. Ada loh, saya ada satu teman gereja, dia agennya tetangga sebelah. Dia bilang dia minta di mentor, tapi minta didampingi. Dalam hati saya ya, bayangin ya, asuransinya lain, ya komisi juga nggak ada, terus minta didampingi, gitu ya, maksa lagi. Nah saya ini kan orangnya, kalau dia gerendeng 1, 2, 3 gitu tak cuekin aja. Tapi kalau sudah 4, 5, 6 mumet aku. Kayak stres gitu ya, daripada lu gerendeng terus, wes nang tak barengi sekali nang bar. Jadi kamu enggak datang-datang lagi ke rumahku. Cowok lo. Ya kan? Dan ya kan? Waktu dia sampai di klien, kata gini, Bu, saya akan do the best. Pokoknya Ibu akan bangga sama saya. Saya nanti akan bilang tentang resiko kehidupannya. Saya ingat-ingat Bu, nadanya turun. Ya, pokoknya jangan kayak jual jamu ya. Dan saya cuma kasih waktu kamu 7 menit terakhir. 3 sampai 7 menit. Lebih dari itu tak tinggal pulang. Saya nggak mau presentasi panjang-panjang. Soalnya dia kalau jualan kayak jualan jamu. Terus panjang gitu, gemes gitu kan ya. Tahu nggak yang saya tidak suka sama dia? Yaitu waktu bilang resiko kehidupan. Coba Bapak bayangin. Kalau tiba-tiba kita mati, nggak hidup, nggak nyampe lupa. Tapi tahu nggak ya? Aku yang lihat dia tuh ya, mau ketawa, mau ngamuk, mau apa, bingung gitu. Terlalu apa ya? Terlalu mendramatisir. Bolis. Ya, cukup nadanya turun, tapi nggak usah terlalu ini. Yang penting konsepnya masuk. Jadi kita mau bantu dia agar warisan itu nyampe. Tujuannya warisan macam-macam ya. Kalau dia memang terbeban ke keluarga, silahkan. Bagaimana kalau dia tidak punya anak? Tadi apa bakat stand comedy agent-nya? Aduh. Dan dia bisa nongkrongin kliennya itu dari pagi sampai sore ya. Saya marahin, saya bilang saya tidak mau mentor kamu lagi karena kamu tidak nurut ya. Oke. Ini ada pertanyaan Bu, yang namanya ahli waris itu orang tua, istri, putra dan putri, banyak Pak ahli waris itu Pak ya. Terus kalau penghasilan yang didapat langsung dibeliin asuransi, berarti tanpa harus lapor pajak dulu ya? Hah? Seluruh penghasilan langsung dibeliin asuransi ya nggak bisa lah Bu. Maksudnya penghasilanmu tuh cukup untuk membayar asuransi dan antara kalau kamu mau jawab pajak bahwa kamu beli preminya tuh dari penghasilan maksimal 20% ya. Jadi kalau kamu penghasilanmu 1M ya kamu boleh beli 1 miliar per tahun, kamu maksimal boleh beli 200 juta premi. Ya. Bu, bagaimana ini kalau nggak kejawab langsung jawab lagi ya teman-teman. Bu, bagaimana handling objection product MEA jika klien tidak memiliki anak dan merasa asetnya sudah cukup untuk istri? Loh, ya sudah toh, kalau misalnya aset ini aset apa dulu? Properti gitu kan ya. Nah, terus gini aja, ada beberapa cara. Tanyain istrinya. Bu, Ibu pilih mana? Aset properti 10M atau Ibu nanti terima cash 10 miliar? Suruh dia milih istrinya. Ya toh? Terus istrinya pasti kalau pinter berhitung, kalau pinter, ya kan? 10M potong pajak. Terus saya jual-jual, saya repot, saya gini, saya gitu ya 10M cash. Nah, kan? Ya kan? Terus yang kedua, itu tanya istri. Yang kedua, tanyain. Kalau dia misalnya dia bilang kan ini bisnisku ya besar gini-gini. Tanyain lagi ke istrinya. Bu, kalau kita nanti sudah tua nih. Ibu pilih dapat cash 10M atau Ibu harus kerja dari pagi sampai malam running the company untuk mendapatkan income 10M. Istri yang
istri yang pinter dia pasti laupo kerja soro-soro lah sudah tua gitu kan ya. Sudah tua tuh pensiun, dapat duit langsung cash jreng. Beres ya toh tinggal di spend gitu kan. Jadi gini, kalau bisa ya dapat dua-duanya dong, Pak. 10M cash. Buat bayar ini ono. Terus bisnisnya Papa kan buat kenang-kenangan. Kalau jalan ya puji Tuhan, kalau nggak jalan kan mohon maaf, Pak. Gitu, ya kan? Reni, aku tahu maksudmu dua-duanya. Nggak boleh maruk ya. Bisa kawin di Kanada tuh, Ci, 10M. Oh, boleh yang mau kawin, boleh. Jadi bilang aja, Pak, aku kan mau kawin lagi di Kanada. Kan Bapak udah nggak ada. Iya dong. Nah, terserah lah, suruh istri yang ngomong, jangan kamu yang ngomong. Cuma kamu tuh cuman bilang, Bu, pilih mana, ya kan ini properti 10M atau cash 10M gitu. Lo ingat loh, teman-teman saya tanya lagi ya, sebenarnya yang punya suami siapa sih? Istri apa kamu? Yang punya suami itu siapa? Ya Allah, itu tuh istrinya klien. Terus yang terima duitnya tuh kamu apa istri? Istri kan? Kamu apa istri? Istri, Bu. Dijawab. Nah, istri. Istri, Bu. Lah ya, jadi tanya istrinya. Nah, kalau istri yang ribet, dia misalnya gini, ngapain asuransi 10 miliar? Enggak apa-apa, aku enggak usah asuransi. Aku pakai properti aja lah cukup. Ya enggak apa-apa, enggak usah jualan asuransi sama istrinya. Kasih ke anaknya aja. Ya toh, cara ngasih ke anak gimana coba? Contoh ya, anak ya. Anak mana dulu nih, mau laki apa perempuan? Ini embo loh. Biasanya tadi enggak tak persiapno loh, ada warisan buat anak. Anake wedok, anake laki, Bu. Anake wedok. Oke. Hi, Pak, anakku cantik banget ya. Keren lagi. Kayaknya baik hati ya mukanya ya. Mukanya lo kalem banget. Ngomong gitu. Tapi kalau anaknya jelek banget, nggak usah dipuji udah. Bilang aja gini, oh anaknya apa namanya? Kamu tanya gini, Pak, di antara anak-anak yang sekian, mana yang menjadi yang paling Bapak jadi bahan pikiran Bapak? Pasti ada satu. Ya kan? Dan biasanya anak perempuan. Apalagi mohon maaf kalau anak perempuannya itu enggak cantik. Bingung tau dia nanti kalau nggak laku. Terus kalau nggak laku, nggak kawin-kawin takut kanker. Ya kan? Jadi kan penjagaan bapaknya pasti agak apa ya? Agak lebih condong. Sangu. Buat sangu, betul. Buat uang saku. Tapi kalau enggak, kita tetap mendoakan yang terbaik. Saya pernah lakukan dan ini closing UP 5 miliar. Tapi akhirnya dia memilih syariah karena dia muslim yang sangat fanatik. Saya cuma lihat anaknya lari-lari lagi, Bapak es krim. Aduh, Cek, lucu nih topa anakmu. Ya ampun, lucu banget ya, cantik lagi. Saya bilang gitu kan. Terus dia nyelotek, wih, Cek pinter rek. Duh, gimana kamu ndak langsung kepikiran tiap kerja ya pasti pengen pulang lihat dia. Aduh, iya ini prinsesku, Bu. Permataku satu-satunya. Got it. Gitu kan ya. Ya. Nanti kalau besar pasti cantik lah. Oh, pasti lebih cantik dari mamanya, dia bilang gitu. Kurang ajar banget sih. Yang lahirin mamanya dia bilang lebih cantik dari mamanya. Tak pikir ya sudahlah, enggak apa-apa, demi closing toh, demi closing. Ya sih, Pak. Ya, saya doakan ya. Semoga ya anaknya Bapak tambah gede, tambah cantik, tambah pinter, terus dapat jodoh yang luar biasa. Ya toh, mapan kayak Bapak, pinter kayak Bapak. Jadi hidupnya kan enak kan, sejahtera kayak sekarang. Dia langsung bilang, alhamdulillah, dia bilang gitu kan. Amin, amin, alhamdulillah. Iya. Tapi pertanyaan saya ya, Pak. Dia benar-benar jadi permata hati kita ya. Kalau pernikahannya berhasil, alhamdulillah. Tapi kalau sampai Allah mengizinkan yang lain, dan dia tidak berhasil di pernikahannya, dia datang minta tolong sama kamu. Apa yang kamu lakukan? Apalagi kalau minta tolongnya di saat kita sudah umur 70 tahunan, Pak. Atau waktu kita nggak ada, di saat pernikahannya sangat tidak berhasil. Diem di atau bawah, puter-puter sendok boleh sembarang, asal jok kelontangan. Jangan mengganggu. Sampai dia mikir apa yang akan dia lakukan kalau dia nggak ada dan anak perempuannya itu gagal dalam pernikahan. Terus setelah itu apa namanya? Dia bilang, ya puji Tuhan kalau kita apa namanya? Alhamdulillah kalau misalnya kita bisa menghadiri pernikahan dia. Kan kita nggak ada yang tahu, Pak.
Boleh saya kasih saran? Dia diam, Mai. Terus dia ngeliatin anaknya. Aduh Dek, kamu cantik banget ya Dek. Luar biasa ya, kamu punya bapak yang luar biasa. Dipuji dulu, habis dipuji baru di zep gitu ya. Kamu mau beli apa enggak nih buat anak lu? Zep. Kalau bisa bawa itu peso, Cok. Mau nggak? Beli nggak? Kan gitu ya. Terus jadi dia bilang gini, Bapak punya 5 miliar buat dia. Ya 5M kalau dia sekarang umur, ini berapa Pak? 6 tahun ya, 6 tahun. 10 tahun dari sekarang, 5M itu jadi 2,5, 10 tahun dari 10 tahun lagi jadi 20 tahun dari sekarang, kira-kira akan jadi sekitar 1,5 miliar. Bagi saya 1,5 miliar sekarang, kalau dia ada apa-apa, cukup untuk membantu dia hidup sekian tahun. So 5 miliar nggak kurang, Pak. Bapak ikhlas menyisihkan buat dia 10 juta per bulan. So, anything happen dengan dia, waktu kamu ada, tanggung jawabmu ada. Waktu kamu nggak ada, cintamu buat dia pun Manulife yang akan lanjutin. Only 10. Tinggal ikhlas atau enggak. Habis itu diem, ojo ngomong baik sampai dia jawab yes. Terus waktu gini apa tinggal kamu ikhlas apa enggak? Lihat ya kepala saya ya, ambil ngangguk ya. Waktu nada kamu turun dan kamu ngangguk, itu secara nalar, itu orang tuh kayak disihir, terus dia ikut-ikut begini-begini loh. So Bapak setuju? Buat princess 5 miliar oke? Ikhlas 10 juta per bulan? Ikhlas Bu. Oke, saya prosesin ya. Sistemnya syariah seperti yang Bapak mau, jadi sistemnya semuanya tidak akan melanggar apa yang Bapak percaya. Thank you, Bu. Terus, saya cuman apa? Saya peluk anaknya. Nak, kamu bahagia banget ya. Punya Bapak yang luar biasa. Sayang sama kamu loh. Di dunia dan di akhirat, Bu. Saya bilang gitu kan. Terus saya cuma bilang apa? Wah, anakmu ini banget ya, Pak. Bangga banget sama. Dia sampai berkaca-kaca matanya. Thank you Bu Astuti buat solusinya. Loh, malah di thank you loh. Aku udah dikasih premi 10 juta per bulan. Ini aku sing thank you. Ki malah bapaknya thank you loh sama saya. Teman-teman, so bagaimana kamu membawakan cerita ini itu ke dia? Ini kebetulan dia nggak mau mea ya. Tak minta mea nggak mau, akhirnya masuknya ke syariah. Ya itu kalau mau begitu juga nggak masalah ya, terserah aja. Mbak, bukan gini, jadi gini ya. Kalau untuk pelaporan pajaknya, selama sudah di tahun pertama dilaporkan di lampiran harta kode 039, kalau tahun pertama kamu sudah laporkan, itu sudah bukan objek pajak. Mau tahun kedua, ketiga, keempat sudah punya nilai tunainya, nggak apa-apa. Tulis saja, garek ditulis, nggak usah bayar apa-apa. Karena yang dikejar oleh pajak bukan saldo nilai tunai asuransi, yang dikejar oleh pajak adalah income-mu di PPh pasal 21, kamu tuh bayar pajak atau enggak. Tadi yang dibilang tidak ada apa anak, kamu bisa masuk ke charity. Karena charity di Manulife sekarang bisa sampai 5 miliar. So kalau kamu tidak mau ngasih ke keluarga karena merasa cukup, mau tradisional atau unit link lo, mana aja. Lo polis kan ada 2. Ada unit link, ada non unit link ya, semua di lampiran harta, kodenya 039. Terus kalau ngelaporin nggak usah satu-satu pakai nomor polis ya, teman-teman. Kalau di laporan SPT, di daftar harta, kodenya apa? Kode hartanya 039. Tulisannya cuma 2 baris. Saldo polis unit link, saldo polis non unit link. Jadi 2 doang. Saldonya saja total nilai polis unit link, total nilai polis non unit link. Nah, lalu sediakan satu lampiran lagi terpisah dan tidak dilaporkan di pajak, tapi untuk simpanan kita sendiri itu adalah saldonya. Jadi di SPT ya, ini SPT. Kok malah bahas SPT sih? Lampiran harta. Ini kalau tanya SPT lagi tak denda loh ya. Kodenya 039. Yang dilaporkan cuma 2. Total ya kan? Nilai polis unit link. Total nilai polis non unit link. Ya. Gini, sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Oke, 2 aja. Terus
Setelah ini, kamu bikin 2 lembar kertas atau 1 lembar sembarang kalau polismu banyak gitu kan ya. Ini apa? Daftar polis. Unit link titik 2 1 2 3 4. Non unit link 1 2 3 4 gitu. 2 daftar ini perlu dilaporkan pajak nggak? Enggak. Jadi nanti kalau ada angkanya, angka ini yang ada di SPT. Jadi yang nampil di tadi itu cuma 2 ini doang, 2 ini tok. Ini enggak usah, ini juga enggak usah. Ya. Kecuali kalau kamu melanggar pajak, ada misalnya pidana atau perdata dan nanti pajak minta dibongkar saldo inimu apa saja baru kamu berikan rinciannya. Jadi kamu bisa jawab ke pajak nilai yang tadi kamu cantumkan di SPT itu asalnya dari mana supaya jelas ya. Sampai sini paham nggak? Tadi yang tanya siapa ya? Adek Dian. Paham nggak? Nilai tunainya itu apakah aset kena pajak? Tidak. Tradisional unit link semua. Bu, kan ini bayar premi dicicil 5-10 tahun. UP-nya ini turun saat premi lunas atau ketika pemegang polisnya istirahat. Loh, enggak yo. UP-nya tetap. UP 10M sejak jadi bayar premi pertama langsung gone itu paling cuan. Jadi kalau mau paling cuan, paling untung dimatikan di tahun pertama. Bayar pertama jebret gone. Mati cerdas itu jenenge, mati cerdas. Ya. Mati cerdas. Kalaupun lunas 10 tahun tetap 10M. Terus yang lebih gila kalau panjang umur sampai tahun ke-20 tetap 10M dan dibilang rugi. Soalnya hidup sampai 20 tahun. Teman-teman tolong ya, kalau beli MEA, jualan MEA jangan sampai ada omongan untung rugi, ya kan? Bayar sekali langsung mati, untung loh cuan. Itu ngawur loh, orang mati loh, kehilangan jiwa. Kamu bisa digorok sama klien, ya toh? Atau nanti misalnya klien bilang, engkau aku gak mati-mati rugi dong, aku beli loh Pak, kamu tuh panjang umur kok rugi toh? Iya kan? Kan dikasih hidup panjang ya oke dong, terus duitnya kan masih dijagain di Manulife, nggak hilang. Dan masih dibungakan, gitu ya. Nah, kalau misalnya anak laki tadi, kalau misalnya anak lakinya ini, ya sama. Kalau itu yang menjadi beban hidup dia, bilang aja, ya kalau hidupnya berhasil kayak kamu luar biasa, puji Tuhan. Tapi kalau sampai hidupnya tidak berhasil dan dia sangat gengsi untuk minta tolong sama kamu, tapi dia benar-benar sampai tiarap lah. Bagaimana dengan hati Bapak kamu? Kamu tolongin atau enggak? Terus, kalau misalnya kita sediakan 10 miliar buat dia, waktu kita enggak ada, dan 10M itu buat dia, dan itu nolong banget keluarga anakmu. So, istri dan cucumu itu tertolong dengan baik. Mereka bangga luar biasa buat sama kamu. Kenangan kamu indah di memori dia. Bukankah kita meninggal dengan tenang dan bangga banget dengan diri kita sendiri? Right? So you wanna be hero for your son or not? Diam. Jangan gini, do you wanna be hero for your son or not? Mau kan? Jadi hero loh. Mau kan? Jangan, mau kan? Ya orang enggak mau lah. Ya, kan enggak enak digituin. Oke, jadi intonasi itu penting. Pemakaian kata-kata bahasa itu penting. Dan jedah. Kita bicara jedah ya teman-teman. Waktu kamu nanya ke klien, give him time, ya kan, beberapa detik untuk jawab. Jangan dijawab-jawab sendiri. Terus MEA. Kalau sampai kamu punya polis MEA, apakah bisa menjadi bank garansi? Bukan bank garansi. Garansi bank tetap asetmu. Jadi kalau misalnya kamu mau hutang di bank 10 miliar, kamu tetap harus punya sertifikat yang berharga kira-kira 13M. No. 14 miliar. Karena 70% ya untuk kamu dikasih hutang. Tetapi polismu MEA yang UP 10M ini, kamu bisa sekolahkan di bank, so kamu tidak usah bayar premi asuransi lagi. Karena kalau kamu berhutang 10M, kamu harus beli asuransi jiwa 10 miliar.
Dan asuransi 10M-nya itu punya saya aja hampir 100 juta. Sayang kan? Mending nggak usah bayar, tapi kan maksudnya saya punya MEA gitu ya. Ya udah saya sekolahin aja. Kemana saya sekolahin? Begitu saya bayar lunas, ya udah polisnya balik lagi ke saya. Kayak ini sekarang beli properti lagi untuk kos-kosan. Ya saya sekolahin lagi buat yang kos-kosan. Jadi satu polis bisa untuk beberapa KPR. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Bu, apakah nilai tunai MEA bisa dijadi selling point juga? Bisa. Tapi saya jarang ngasih tahu ya. Karena kadang-kadang orang salah wesel ya. Kita bilang itu pinjaman, terus tambah ngamuk. Uang-uang saya kok pakai pinjaman, pakai dikenakan bunga, kenapa sih? Itu jadi resek gitu kan ya. Jadi saya cuman kalau ngasih tahu nilai tunainya MEA, itu saya kasih tahu bukan dipinjam tapi ditutup. Udah Bu, tutup polis aja, anak-anak nggak butuh warisan, tutup aja, ambil uangnya buat ibu pensiun. Jadi dia cuma tahu begini, kalau kamu nggak ambil uang untuk warisan. Kalau kamu ambil uang, buat kamu sendiri tidak ada warisan. So make it simple. Kecuali kalau orangnya angka, warnanya ungu, itu boleh. Ya, si ungu kamu boleh kasih tahu bisa untuk tutup polis, uang tunainya itu ya bisa untuk dipinjam. Reasuransi Manulife itu sama siapa? Salah satunya sama Mitsui. Ada yang juga Tokyo Marine Reasuransi. Ganti-ganti ya teman-teman, tergantung mood. Bukan tergantung mood sih, tergantung tergantung nego ya. Kalau cerewet-cerewet ya diganti gitu. Reasuransinya Manulife ada 3. Tergantung seberapa besar UP kita ya. Jadi ada yang di reas ditanggung renteng 3 perusahaan, ada yang cuma 2, ada yang cuma 1. Nah, di laporan keuangan juga bisa kamu lihat ya, kita reasnya kemana aja. Teman-teman, reasuransi ini cukup mahal. Dan kenapa harga Manulife tidak bisa murah-murah banget? Karena Manulife pasti direas. Jadi kita mau memastikan bahwa tidak hanya Manulife yang menanggung resiko itu, supaya bisa ditanggung renteng. Nah, tuh Kartika udah, Pak Adi udah kejawab ya. Coba di Google tuh keuangan Manulife. Pas ada 3, 2 adalah Tokyo Marine, Mitsui, dan apa? Lupa. Googlen Pak, Googlen. Di website Google ya ya. Manulife ada Pak. Apa itu? Di website Manulife, di bagian laporan keuangan, di situ Oke. ada Pak, reasuransi kita itu apa aja. Biasanya updated Oke. terus sih. Terima kasih. Ya, takutnya gini loh Pak, sudah berganti. Dulu kan ada itu, terus sekarang ganti gitu kan ya. Nanti kalau ganti kita nggak ngikutin salah lagi gitu kan. Nanti ya Pak, saya kalau sempet tak Google nanti kamu tak kasih tahu. Terima kasih. Kalau saya enggak lupa, ya kan? Kalau lupa ya dimaafkan, ya kan? Oke, teman-teman. So ya, kita punya banyak sekali. Bu, Mea bisa disekolahkan ya, Bu, bisa. Pinter lagi Mea tuh kalau disekolahkan. Bank apa yang terima, Bu? Bank apa aja? Ada bank judulnya apa aja? Tergantung banknya ya, teman-teman. Ada bank yang Juaji, tahu Bank Juaji? Bank Juaji itu tidak menerima polisnya Manulife. Artinya kamu harus beli asuransinya dia. Karena dia kemelinti sama fee yang Apa dia itu dapat kalau kemelinti? beli asuransi. Ada bank Kemelinti. yang menerima. Even bank BCA, bank yang paling, ada orang BCA di sini? Saya nggak mau bilang. Ya, Kemelinti paksa loh, beli kemelinti. ya coba dia paksa saya ya. Saya paksa dia balik. Guyon-guyon, tapi teman-teman beneran kalau you negonya bagus dikasih kok. OCBC pernah, NSP pernah, Permata bisa, Bank BCA bisa, apa aja bisa. Soalnya MEA saya sama Prolife saya itu sudah keliling sekolah kemana-mana gitu kan ya. Jadi saya tuh enggak pernah beli asuransi yang ini. Apa asuransi KPR gitu. Jadi bisa dibuat banyak hal. Yeni kayak sopo sih? Yeni Kurniawan, bukan. Oh, Yeni Palembang. Enggak tahu deh. Terserah lah ya, pokoknya namanya Yeni ya, Yen. Oke, ada pertanyaan teman-teman. Kita punya banyak produk ya. Salah satunya MEA ini memang jadi andalan. Terus nggak usah pusing karena harganya lebih mahal.
Karena ada rupa, ada harga. Harga ketenangan itu mahal, harga kenyamanan itu mahal. Saya selalu bilang sama klien, Pak, mending klaimnya dari saya deh. Mending klaimnya saya ngurus. Dan harus Manulife. Karena saya hanya tahu Manulife bukan asuransi lain. Ingat loh, Bapak waktu klaim, Bapak itu sudah enggak bicara. Enggak bisa bicara. Lawang Bapak sudah Nggak ada. merem. Jangan ngomong enggak ada, tak. Orang tuh benci dibilang orang mati, toh. Bapak tuh sudah enggak bisa ngomong loh waktu itu. Yang bisa tuh cuman istrimu sama anakmu loh nangis-nangis. Tinggal nangis-nangis apa tersenyum karena klaimnya cairnya cepat. Sebenarnya itu doang sih, Pak. Jadi kalau Bapak misalnya hospital gitu kan ya, terus Bapak tabungan yang short term gitu ya. Bapak misalnya mau di asuransi lain terserah lah. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kan Bapak masih bisa koar-koar, maki-maki, marah-marah gitu kan. Masih ada Bapak, masih ada Ibu. Tapi ini urusan hidup dan mati. Udahlah kalau udah mati, kalau urusan hidup dan mati, mending ke saya aja. Yang penting istrimu tahu beres. Mal dikit oke lah. Daripada pakai acara ribet sih ya, menurut saya ya. Bagaimana caranya buat UP 100 miliar email aja? Bikinlah 10 miliar dan bilang sama email, saya bikinkan 10 kali lipat kayak yang saya lakukan. Dikasih kok. Dan minta harganya langsung harga khusus ya. Kalau nggak dapat harga khusus, gimana kalau kita nego? Tak negoin nanti kita bagi dua gitu, boleh. Ini namanya ganggawan ya. Oke, just kidding. Teman-teman, so kita punya MEA, kita punya Mi Action, kita punya Mi Pre, kita punya banyak. Yang penting satu hal, apa yang kamu bawa ke klien itu pakailah cerita. Mau cerita pakai pajak silahkan, mau cerita pakai warisan silahkan. Yang penting, jadikanlah dirimu di sepatunya klien. Ya. Supaya dia tahu. Oh, kalau untuk Gracie Rich, ini ada pertanyaan ya. Kok jadi banyak ya? Jadi 9 ya. Oke. Bu, bagaimana handling objection nasabah Gracie Rich yang sangat pede dengan usahanya dan merasa nggak perlu nyiapin asuransi lagi karena bisnis dan aset eksisnya sudah lebih dari cukup untuk anak-anak. Jadi gini, kalau orang yang Gracie Rich dan lain-lain jangan disandingkan. Anda bisa bilang satu, kita create-kan lagi another 100 miliar dengan cuman 5 miliar. Dengan cuman 30%-nya, dengan cuman 20%-nya. So modal 20%, we create another 100M. To make it simple, untuk membayar semua biaya operasional, biaya susut waris yang ditimbulkan saat kita nggak ada. Ini cuman untuk kenyamanan sih. Ya, dan saya percaya keluarga yang ditinggalkan akan lebih bersyukur. Jadi bukan untuk waris ya, waris tetap adalah aset Anda, hanya untuk biaya memperlancar saja. Footloose. Hanya untuk footloose saja. Ya, itu bisa ya ini kita lagi garap satu ya, semoga berhasil. Sama tadi kata Kaya juga gitu, nggak merasa perlu. Oke. Terus ini menjawab nggak ya? Nanti kalau kurang menjawab boleh tanya lagi. Ya, jadi kalau lebih dari cukup untuk anak. Terus gini, masalah biaya susut waris ini bilang begini, Pak. Masalahnya kadang-kadang ya, kalau kita memang apalagi kalangan Gracie Rich ya, mereka pasti sangat ngerti masalah pajak. Ini lagi ditanganin satu ya, salah satu keluarga Gracie Rich dan dia masalah pajaknya pelaporannya. So kita bekerja sama dengan salah satu konsultan, ya kan? Dan konsultan ini yang akan menatakan pajaknya dengan catatan di dalam 5 tahun semuanya lancar, tidak kepegang. Kalau sampai kepegang, bye-bye my love. Jadi artinya dia mau mulai menata. Jadi bukan berarti semuanya pasti clear ya teman-teman. Kalau ada satu aja tidak masuk di pajak, tidak masuk di SPT, tidak masuk di pencatatan, pasti ketahuan. Sekarang pajak pinter loh. Kita dapat surat cinta. Kamu punya harta di sini jumlahnya salah. Kamu laporkan di saya 4 miliar padahal hartamu adalah 5,750. Masih kurang 1,750 suruh bayar. Saya catat di sini kamu ada harta sekian, ada di rekening ini bahkan dia bisa bilang, kamu pasti punya obligasi sebesar sekian karena di rekeningmu ada bunga sebesar sekian. Gila. Sekarang pajak gila. So, orang-orang yang mau punya duit, mau Gracie Rich, mau apa, tanamkan ini,
Bangkitkan itu dan suruh mereka mikir. Terus gini loh, kan kamu cuma nyuruh mikir toh. Kamu enggak keluar duit toh. Paling duit ngopi atau duit traktir, duit kenalan, terus gaya-gayaan jangan lupa foto, taruh di Instagram kan keren toh. Foto sama orang keren itu sudah satu branding toh. Closing enggak closing udahlah itu bonus lah. Enggak usah pusing. Jadi jangan sampai habis belajar begini terus kalau datang enggak closing terus baper. Terus apa madol gitu ya, ngapain? Closing rezeki, enggak closing ya wis toh, cari yang lain. Bu, harus lunas dulu ya? Kenapa sih? Cicilannya misalnya 5 tahun, harus selesai atau baru 1 tahun sudah bisa disekolahkan langsung, Pak? Awasome. Awasome itu apa? Oh, awesome. Ya, susut waris. Enggak perlu lunas ya, teman-teman. Begitu punya langsung aja. Karena kenapa? Pemegang polisnya langsung diganti. Bu, laporan pajak ke klien nomor polis sekian 1,257 M. Terus, padahal nilai tunai update 821. Apanya gimana? Nggak apa-apa kan? Pokoknya kalau dari awal sudah punya nilai tunainya, atau kamu kalau baru mencatatkan, minta aja pembetulan pakai premi. Kan premi atau nilai tunai mana yang lebih kecil gitu kan? Kalau sudah masuk di nilai tunai yang di awal 00 gitu aja udah sah kok. Nggak usah masalah. Yang penting gini ya teman-teman, pajak sekali lagi tidak mengejar asuransi. Kalau sampai ada agent asuransi di sini ketakutan gara-gara pajak tak jewet loh ya. Kamu kerjanya itu jualan polis bukan ngurusi pajaknya klien. Pajaknya klien suruh konsultan pajaknya. Ya, mencatatkan itu nilai tunai atau premi mana yang lebih kecil. Terus yang dikejar bukan nilai tunai kita. Yang dikejar adalah PPh 21 dia. Dia tuh bayar pajak enggak untuk income dia. Income, bukan premi. Premi itu termasuk di dalam income. Jadi kalau misalnya income-mu 3 miliar, terus premimu berapa? Cuma 200 juta, enggak apa-apa. Oh, Nah, kalau dia harus bayar 821, berarti dia dari awal tidak pernah lapor pajak, betul? Gak ngerti aku maksudnya. Mboh. Ya ini nanti kalau mau WA aja. Saya nggak ngerti pertanyaan dirimu, maksudnya apa? Kalau nggak lapor pajak ya, mau PPS boleh, mau pembetulan boleh. Ya, kalau nggak tanya sama konsultan pajaknya, kita tidak ngurusin pajaknya klien, mohon maaf. Kalau klien sampai tanya ke dirimu, tolak aja. Kalau saya tak tolak, Pak, tanya konsultanmu. Kalau tanya ke saya, bayar. Karena saya cas pakai tarifnya Jono. Bayar, Pak. Konsultasi pajak nggak gratis. Konsultasi ke saya, konsultasi uang pertanggungan, konsultasi produk boleh, tapi tidak konsultasi pajak. Kalau aku loh ya, di sini sih aku cuman jawab, tapi kalau ruwet-ruwet ya nggak bisa lah. Nanti WA aja pribadi ya. Soalnya nanti ya di sini semuanya mendengarkan bingung ini pelajaran pajak atau pelajaran MEO. Ya, ini hari ini kita belajar MEO. Ada pertanyaan Kak? Rani jangan ketawa-ketawa terus. Saya bingung kamu ketawa sama siapa? Ketawa sama Ai? Siapa? Hendro, Ibu. Hendro. Ini Hendro, Hendronya yang mana? Hendronya JPM. Hendronya Pak Arnold. Oh ya, kenapa Pak? Bu, kalau penerima waris dari MEA tadi, misalkan penerima waris kan kena pajak nggak, Bu? Kamu ini tak jawab lagi ya. Ada yang mau jawabin enggak? Aku enggak mau jawab, aku mau minum kopi. Reni, Bu. Ahli waris dapat pajak enggak? Enggak, Bu. Kenapa tidak kena pajak? Karena asuransi itu tidak tunduk hukum waris Indonesia. Karena saya pernah ngeluarin bukan objek pajak. Ya. Bukan objek pajak. Ahli waris menerima saat orangnya gone. Meninggal dunia RIP dengan tenang. Oke? Berarti kalau dia sudah mati atau bahasa halusnya meninggal dunia, itu bukan objek pajak. Klaim meninggal dunia, klaim sakit, klaim kecelakaan, klaim dana pendidikan bukan objek pajak. Endowment seperti MiFIP, apa meneh? MiFIP, Mi Action, Prodana, Golden Protector.
Itu objek pajak, yes. Tetapi kalau yang punya itu mati, meninggal dunia, pass away, bukan objek pajak. Langsung nol pajaknya. Ya. Jadi kalau tidak mau bayar pajak MIFID, pastikan waktu tahun ke-20 sudah gone. Biar kita bebas pajak. Mohon maaf, guyon ya. Jangan ya teman-teman, jangan ngomong ke klienmu tuh gone loh. Nanti aku digorok. Dikira kalau beli MIFID dong nggak mati. Apa Pak? Satu lagi Bu, tadi Ibu bilang kalau usianya yang masuk MEA sekitar 62 tahun, itu biaya preminya kan sekitar 60% dibagi 10 ya Bu ya? Betul nggak Bu? Ya, 70 Pak. Kalau 70%. usianya 40 tahun, kalau nggak salah 30% ya Bu ya? 28,5 ya. Ya, itu ada nggak range ketika saya menawarkan untuk kasarnya aja Bu? Kalau usia 20 sampai 30 tahun sekian persen, 30 sampai 40% ada. Ini siapa ini? Hendro Ibu. Hendro. Pak Hendro Jakarta Power. Iya. Kamu enggak lihat tak jewit kamu ya. Sudah ada listnya MEA dari umur 0 sampai umur berapa itu yang dulu. Sekarang yang dipakai adalah usia 30 sampai usia 70. Iya. Sudah ada list tabelnya. Enggak presentasi premi Bu ya yang Pak, kalau wis ono tabel premine dihitung dhewe gitu loh. Jadi misalnya usia 45. Saya aku tak ngambil minum kopi, Pak. Maksud saya gini loh. Usia 45, 10M. ya. Terus preminya 285 per tahun. Berarti kali 10 tahun berapa? 2,85M. Berarti itu berapa persen dari 10M? 28,5%. Itu dihitung sendiri pakai kalkulator. Cek dibagi total premi dibagi total UP. Iya Bu. Ya, jadi ada Freeze. Bu Astuti nge-freeze. Efek minum kopi kayaknya. Kayak kopi. Bu, nge-freeze Bu, barusan. Iya, kena kopi dikecang. Screenshot lumayan jadi bahan. Itu kan. Udah nggak itu. Lanjut. Hilang loh. Nambes kita, nambes. Jadi kalau ada tabelnya, Bu Nonita loh biasanya koleksi tabel banyak, Pak. Tanya ke Bu Non ya, Bu Non. Jadi kamu nanti yang scroll di grup. Wani piro, Mak. Thread sampai ketemu list-listnya MEA ya. Ada ini kok Sama pinggiran hijau. Ketawa lagi wek. Ya. Brownwan Gibson wek. Pak, kamu enggak tanya ya, cuma ketawa atau awas loh. Apa sih? Bukan objek pajak tapi masuk rekening jadi harta dong. Kalau sudah jadi harta harus bayar pajak lagi dong. Aduh. Iya nih sopo sih, ya ampun Tuhan, kamu kayak sekolah pajak aja ya. Kalau sudah orangnya mati gone, UP itu adalah tidak kena pajak, masuk ke SPT langsung putih, seputih baju saya, seputih hati saya, tidak ada pajak lagi ya. Mendelere. Tanya lagi kan Pak Jewet loh ya. Bu, harta nanti kena pajak enggak? Enggak. Ini tolong jangan direkam ya. Ya Allah, nanti tak masuk Instagram semuanya. Enggak kena pajak. Bu, kayak guru BP. BP itu apa? Game, kamu awas ya. BP itu apa? Budi Penyuluhan. pekerti. Hah? Budi pekerti. Bimbingan penyuluhan Bu. Penyuluhan. Kamu nanti Halusnya budi Kartika, kamu tak pekerti. kerjain lagi loh. Kartika, kamu katanya mau dikerjain sama game. Tak bocorin. Eka Weku resen. Tolong diturunkan. Mau apa Eka? Eka? Eka mau tanya enggak? Di mute, unmute. Halo? Loh, Eka ini resen apa? Mari resen terus lah. Enggak, Bu. Kepencet, Bu. Oh, kepencet. Bimbingan psikolog Ibu cocok itu, Bu. Minta maaf. Maaf, Bu, maaf. Bimbingan psikolog itu penghinaan ya. Soalnya saya memang dulu waktu SMA masuk BP terus sih, iya sih. Karena nakal. Gablek ya biasa. Karena nakal.
Saya bukan nakal. Oh, ndablek. Cuman out of the box melawan guru-guru tuir yang nggak pernah kreatif, itu aja masalahnya. Tidak bisa ngikutin perubahan zaman. Pelajaran terlalu menyebalkan, dijedetin aja sama cepet jedet, lampu turun langsung gitu kan ya. Terus kita pesta ulang tahun karena lampu mati. Ya itu salah satu intermezzo. Ya teman-teman, ada lagi pertanyaan. Duh, si ono menecet nomor Bu, 1. Bu bikinin video singkatnya dong Bu, yang 5 menit apa 10 menit tentang warisan Tungguan, Rek, sama 5 menit, Rek. ya buat anak baru Bu. Biar Iya, nonton kelamaan. video. Kan tadi 5 sampai 7 menit kalau idealnya buat Suti presentasi Ya, ya. 5 sampai 7 menit itu dari opening, terus kamu coba presentasi. So waktu orang konsentrasi tidak boleh lebih dari 7. Tapi Ya, kalau maksudnya. misalnya video tentang yang tadi, apa namanya, saya menjelaskan dari aset, warisan, ataupun, secara warisan ataupun secara aset TS Aset, pajak, nah. 2-3 minutes, selesai. Ada videonya udah ada di grup Jakarta Power. Suruh orang Power ngeset tuh. Udah dikirim belum ya, Nonita? Non, videonya Uya itu sudah dikirim belum? Yang mana? Saya Yang tadi siang? Oh, belum, Ding. Belum, Mak. Oh, itu Boleh Uya. Bu diviralkan ya Bu, tolong. Ya. Oh, nanti minta Manulife ya. Gini ya, doakan saya ingat gitu ya. Tak WA, ya, tak WA. Viral Bu, biar viral Ibu. Ya memang tadi saya sudah bilang sih sama bagian training bahwa Mea itu saya mau bawain 2 konsep. Saya suruh bikinin video. Katanya mereka punya video yang akan kartunkan. Ya, ditunggu aja. Tapi yang bukan kartun, tapi yang gambar saya tadi pajaknya salah ya. Nanti kalau diviralkan malu-maluin, salah, kurang. Tadi saya salah hitung, kurang. 0 Iya, sampai 60 salah. harus. Pokoknya salah. Harusnya 395 yang benar. Yang orisinil aja Bu, nanti kalau udah masuk tim trainer banyak potongannya, banyak compliance-nya. Kan buat belajar. Oh, tapi pajaknya salah. Hah? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, dipotong-potong aja. Versi warisan sama versi aset ya Bu. Minta ya Bu. Ya. Doakan saya Makasih ya. Bu. Oke, ada pertanyaan lain? So, tolong yang ada di sini ya, apalagi yang tadi banyak nanya, kalau sampai enggak closing Mea 300 juta, awas. 300 juta boleh 1 case, boleh 2 case, boleh 3 case, 10 case sembarang. Enggak bisa 10 case. 6 case. So, kamu pilih, kamu mau 1 case 300 juta ke atas, boleh. Tapi minimal 300, boleh dari 1 case sampai 6 case. Bona Suwarto, amin. Jadi tolong dicatat, ini jenis apa? Seneng aku lah untuk 300. Kartika. Ini ajennya Kartika, bukan? Eka. Bona Suwarto, ajennya siapa? Eka. Oh, Eka. Nanti kamu tak pajekin ya. 300 juta. Coba dari MPA ada nggak yang mau closing 300 juta, terserah case-nya berapa? Oh ya, 60 juta bukan 60 kan, salah lagi. Reni Susanti, catat. Kamu jangan cuma bisa bikin orang jackpot sampai kamu nggak closing, awas. Dan di contohnya Kartika, target harus tepat sampai target meleset, awas. Setuju Bu. Ika Yang jackpot sudah dituding, nggak boleh yang lain-lain. Evelyn, let them itu siapa? Agung, oke, good. Evelyn, good. Saya tak baca ya sih. Ade Dian, 3, banyak loh Kartika. Ade Dian ini punya siapa? Saya Bu. Saya itu apa? MPA. Ya. Oh, MPA, oke. Roni? Saya juga Bu. MPA Aduh, juga. jangan manggil gue Cici dong. Berasa tua. Ade Ika. Oh, Ade Ika. Evelyn, Temia siapa? Ika Bu. Sama saya juga Bu. Ika juga. Oh, Ika Bu. semua ya. Agung Ika juga. Iya, itu Agung, Edi, Game. Game ini nggak tahu Bu, jenis siapa, ambil aja. Spiderman itu Spiderman sungguhan. Game aku Bu, nek rak closing, wudo muter-muter Aston. Siap. Awas enggak. Catat. Lu nih gak utuh ya ampun. Ini nah, yang di game gue nggak mau lihat yang di grup lain nggak ada yang mau. Ini didoakan loh. Closing Mea 300 juta. Kamu mau 1 case boleh, 2 case, 3 case, 4 case, 6 case terserah. Ingat ya, apapun yang kamu mau, buat goal sendiri buat diri kamu, tuliskan, ucapkan bolak-balik, terus
pandangi itu supaya kamu agak stres sedikit, jadi langsung cari orangnya siapa yang mau di prospek. Ci, Linamati dan Elsa mau juga videonya. Saya pikir mau closing, mau video. Closing. Mau, Ci. Lihat Oh, ya videonya sudah. kan. Kalau aku wis amin. Jadi Ci. semangat. Aku mau belajar ngoceh-ngoceh kayak Cias. Orang Mau mau closing. staycation di Aston lari-lari iki loh, Bu Astuti. Hah? Staycation lari-lari maksudnya apa? Hans Holy City. Iki Kudus maksudnya ya. Hai Hans. Kamu sampai enggak closing awas Cik Yanti. Kalau Cik Yanti ini closingnya 6 case 300 jutaan ya. Nonita, amin ya non. Sanpa ya. Amin. Tanpa Jawa. Bensasi yo mak, bensasi. Good. Oke, saya pikir kalau kita mau tuliskan, ucapkan, karena gini ya, saya sendiri juga target besar ya tahun ini dan saya selalu tuliskan dan mau capai walaupun saya nggak tahu ke siapa. Kayak barusan yang saya di Juni, jujur saya stres karena kenapa? Januari sampai Mei saya kan 89 juta ya karena prospek gak closing terus saya itu healingnya kebanyakan. Healing tahu healing? Siapa tahu healing? Healing itu singkatannya apa? Hai JW, ya JW. JW ku siapa sih? JW itu Liburan siapa? keliling mak. Maksudnya holiday terus. Healing itu duduk healing penyembuhan ya teman-teman. Saya hari ini shock terapi gila healing katanya hiburan keliling. Astaga. Ya. Jadi apa namanya healing 5 bulan buat kesehatan demi sehat loh. Ya kan? Terus nggak closing. Dipanggillah dari kanan kiri sampai ada yang bilang Bu Astuti mau pindah ya. Kenapa enggak closing kayaknya case-nya dipindahkan ke asuransi lainnya. Itu loh, kok sampai ada yang negur saya gitu tuh pengen tak jewewet semuanya. Saya bilang iya, nanti bulan ini baru di store semua ya. Jadi target saya tidak saya kurangin, tetap COT ya dalam 6 bulan. Jadi kurang sebulan. Saya sampai nangis sebentar ya karena apa? Saya bingung mau prospek ke siapa. Beberapa yang saya prospek itu kesehatannya sudah tidak mumpuni, jadi nggak bisa masuk lagi. So saya harus buka network baru, makanya saya ke Bali, saya ke Lombok, saya ke Surabaya itu untuk kenalan orang-orang yang baru. Saya minta dikenalin sama banyak orang, ya. Terus WA sana, WA sini, minta referral sana sini dan banyak sekali yang harus saya prospek dan yang closing tidak, malah yang closing bukan yang di planning. Banyak case teman-teman, tidak 1-2 case, tapi total yang closing ada sampai 9, 10 apa 12 case. Ya, jadi nggak bisa cuma 1-2. Saya pikir dulu dengan tembak 1M kelar lah ya. Karena saya pikir saya mau TOT dan kelar gitu ya. Ternyata meleset dari dugaan. Tetapi kalau kita nyebut, artinya kita sebut di dalam doa setiap pagi, kita tuliskan dan kita minta, Tuhan aku tahu ini rasanya tidak mungkin, tetapi kamu tidak pernah mengecewakan, kamu tidak pernah keluputan, meleset. Ya, saya percaya pasti ada jalannya. Tapi Tuhan saya juga tidak mau kehilangan kesehatan saya. So sambil saya kerjakan, ya, sambil saya prospek ke kanan dan ke kiri, dan akhirnya Tuhan kasih. Kurang sehari apa 2 hari tanya sama Ren itu masih kurang 200 juta untuk bisa COT dan Juwono bisa tutup ke MDRT. 300. 300. Oh ya, 300 karena satu medikalnya di pending. Menggantikan diri 300 juta. Kurang berapa hari? 2 hari kali. Ya itu akhirnya apa? Sampai malam pun orang saya pulang dari kantor terus dia bilang saya cuma bisa hari ini Bu jam 8 malam ya enggak apa-apa. Pakai acara gak closing bisa bencek no. Sudah saya capek-capek sampai jam 10 dia bilang dia masih mikir. Dia bukan tolak ya tapi masih mikir. It's okay. Ya kan karena masih mikir terus dia waktu ngomong dia menyebutkan beberapa nama yang saya kaget. Oh iya, kenapa aku enggak prospek orang itu ya. Langsung di saat dia nolak saya WA di depan dia. Hai Pak, apa kabar? Saya punya produk bagus loh. Saya lupa update. Ada diskon sekian tang gitu kan ya. Terus saya bilang sama Jono, tolong ajak dia ngomong 10 menit karena saya perlu WA.
cuman WA. Habis itu saya izin sebentar ke toilet untuk bikin voice note. Voice note untuk apa? Saya untuk ngasih suara, ngasih rasa, memberi tekanan untuk dia closing. Teman-teman, WA tidak cukup. WA itu kadang-kadang tergantung dari cara baca orang. Kalau dia lagi sebel, dia bacanya weng gitu kan ya. Kalau dia lagi melo, aduh ini kok gini sih. Nah itu juga jelek gitu kan ya. Apalagi kayak kurang kopi kayak saya sekarang, kayak orang jedar-jedar, pikirnya ngamuk terus, bener nggak ya? Tetapi waktu kita berikan voice note dengan suara kita, suara yang slow down, going down, dan kita berikan tekanan, itu beda banget. Sampai akhirnya dia bilang begini, Bu, gimana ya? Saya ini masih di Australia. Saya baru nyampe di Indo itu 17 Agustus. Masih bisa nggak saya beli? Terus saya bilang, Bu, pembelian sekarang semuanya online. As long as you give me your credit card, atau kamu transfer pakai klik BCA, everything gonna be fine. Tonight. Oh ya, bisa online, bisa. Kasih data sekarang, saya input sekarang, dan Ibu langsung bayar. Waduh, terus dia bilang malam-malam klik BCA saya nggak jalan. Mau pingsan loh saya. Loh kenapa Bu? Nggak tahu nih tokennya. Nggak nyala. Bubar jalan loh kalau nggak nyala, itu mati klesek loh. Kalau mati klesek kan harus ke banknya. Dan mana mungkin dia tuh ada di Australia. Astuti tunggu saya pulang deh. Nggak bisa Bu. Diskon tidak berlaku lagi. Saya bilang itu yang harga khususnya itu loh. Akhirnya dia kasih kartu kredit dan kartu kreditnya besok langsung di debit, langsung talk share oke, karena itu 300 juta 3 orang, semuanya tiga-tiganya transfer. Oh, pakai kartu keren. ya. Jadi teman-teman, selama kamu mau, mulut tolong jangan diucapkan yang negatif. Kalau kamu mau nangis pun nanti aja, tunggu man and kelar. Jadi kalau mau nangis dikasih tanggal 3, tanggal 4 awal bulan boleh. Ya, kalau tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 jangan nangis. Doa itu. Karena kalau kamu nangis, sambil nangis kalau sambil mangkel, aduh, pancene duduk rezekiku, bubar, selesai. Ya. Jadi nangisnya nanti aja tanggal 3, tanggal 4. Jadi like bener-bener enggak oke, ditolak, ya kamu boleh nangis lah sebentar sehari. 15 menit lah. Ya, kalau enggak kepala sakit atau minum Panadol. Jadi jangan lama-lama, nanti matamu bendol, sudah enggak terlalu ayu, mata bendol tambah jelek ya. Jadi sayang, ya kan? Enggak manis. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi, masih ada 6 lagi ki apa? Kebanyakan healing sama running jadi pening ya, Ci. Enggak loh, jadi kuyus. Ya, walaupun timbangan saya enggak turun enggak apa-apa. Tapi kuyus. Minum Kombantrin. Kartika, game ini kayaknya perlu kamu kasih CTM deh. Siapa yang mau minum Kombantrin itu loh? Nonita, ada penghinaan ya, tolong di-take care. Saya pikir cukup ya untuk malam ini. So, saya kembalikan ke Kartika, semoga bisa closing Mea. Banggalah dengan Mea, apapun harganya hajar aja, jual aja ya. Jangan pusing, yang bayar bukan duitmu. Ingat ya, yang bayar bukan duitmu. Duitnya klien, dan percayalah Manulife give the best dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Manulife, termasuk pelayanan yang kita berikan. So, harganya adalah harga yang sangat wajar. Jangan pernah dikatakan terlalu mahal, jelek, tidak bisa dijual dan lain-lain, karena itu adalah harga yang karena itu adalah kata-kata yang negatif dan menghalangi kamu closing. So never stop your blessing. Just keep talking in positive words. Oke. Terima kasih. Good evening everyone. Saya kembalikan ke Kartika. Mantap, Bu. Thank you banget ya Bu Astuti. Luar biasa teman-teman, ini semua pada bilang Kartika bagi rekamannya ini kayak harus diputer-puter, diulang-ulang nontonnya biar hafal, mau pada role play sendiri. Oke teman-teman, juga mau loh. Iya siap, nanti aku share ya lewat Randy. Mungkin sebelum ditutup kita foto bareng dulu kali ya, yang bisa on kamera tolong dihidupkan dong.
Yuk siap-siap foto, pamer senyum Pepsodent seperti biasa. Nggak usah malu-malu yang belum sikat gigi, nggak kelihatan juga. Oke, kita siap-siap foto ya. 1, 2. Bentar, nggak rame nih fotonya. Sambil foto ngomong MDRT kali ya, jadi pas angka apa huruf T-nya itu senyum semuanya. Oke, 1, 2, 3. MDRT. Bentar, ada halaman-halaman berikutnya nih. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3. MDRT. MDRT. 1 halaman lagi, guys. Aduh, garing. MDRT. MDRT. Oke. Giku Bu Astuti, kering, thank you so much ya, Bu. Ya, Semoga makasih. kebaikan Ibu Terima kasih terbalaskan. semua. Thank Bu you, Bu Astuti. Astuti. Lagi ya, Bu. Selamat malam, Bu. Thank you, Bu. Ibu. Bye-bye.